Pratama. Kita telah mendengar pemaparan visi, misi, dan pendalamannya, juga ulasan dari pertanyaan yang dihimpun oleh KPU Kabupaten Bangka Barat. Kini saatnya kita memberikan kesempatan kepada seluruh kandidat untuk saling bertanya, saling menjawab, lalu kemudian menyanggah atas pertanyaan yang tadi diajukan terkait dua tema besar kita pada malam hari ini, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Setiap kandidat akan diberikan waktu 60 detik untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon tertentu yang akan saya tentukan. Lalu kemudian paslon yang ditanya punya waktu 150 detik atau 2 menit setengah untuk memberikan jawaban. Setelah diberikan jawaban, kami akan memberikan kembali waktu 60 detik bagi paslon yang bertanya untuk memberikan sanggahan atas jawaban yang telah disampaikan kepada paslon yang ditanyakan. Bisa dimengerti ya, Bapak Ibu paslon, Bapak paslon? Dengan tetap mengacu pada tata tertib debat, maka segmen keempat baknya jawab antar pasangan akan kita mulai. Kesempatan pertama akan saya persilahkan kepada pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Bangka Barat nomor urut 1 untuk terlebih dahulu memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor urut 2. Waktunya 60 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Kami persilakan. Ya, saya mau tanyakan ya. Tadi program saudara menyangkut pelayanan publik ya. Mewujudkan sistem pelayanan publik yang tertata, cepat, mudah melayani, berbasis teknologi sampai tingkat pedesaan. Ya, bagaimana implementasinya? Apakah saudara tahu bahwa Bangka Barat sekarang sudah sistem online, SS ya, perizinan semua online. Ya, ini yang harus Bapak sampaikan biar masyarakat memahami apa yang Bapak lakukan nanti. Ya, itu saja mungkin. Pasangan nomor 2 bisa memahami apa yang ditanyakan? Bisa memahami. Bisa. Kami berikan 150 detik untuk menjawab. Kami persilakan. Terima kasih. Justru ini yang membingungkan kita. Sekarang ini sudah terintegrasi dan digitalisasi. Tetapi kenyataan seperti kita di pelayanan publik lemah sekali. Jadi kami ingin seperti katakanlah untuk pengurusan KTP, betul itu gratis. Tapi ada KTP kawan yang sudah mati, kemudian sampai hari ini juga tidak tumbuh-tumbuh. Itu apa penyebabnya? Karena dari mulai pimpinan di atas sampai ke bawahnya tidak terintegrasi. Padahal sekarang kita ingin melakukan seperti pelayanan KTP. Pada saatnya ibarat satu orang yang KTP-nya habis di bulan Desember, maka per September dia harus mati dengan sistem tersebut, maka terkoneksi sudah tidak perlu repot-repot lagi. Kita tinggal Dukcapil tinggal memberi pelayanan tersebut sehingga masyarakat tidak merasa sulit dengan melaksanakan itu. Tapi dan segitu juga benar perizinan sekarang ini katanya sudah cepat, tapi kenyataannya banyak yang sudah berjalan tapi perizinan nggak selesai itu. Ya, ini contoh masyarakat Tanjung Lior hanya minta surat rekomendasi untuk mereka membuat alur tambuhan perahu. Berbulan-bulan mereka membuat izin itu. Mereka ngajukan sampai diadvokasi oleh kawan-kawan DPRD, baru selesai. Hanya rekomendasi. Di mana cepatnya? Itu kemudian. Kalau Bapak bertanya, bagaimana kami mempersiapkannya? Kami akan mempersiapkannya memang dari desa. Waktu kami di DPRD di Komisi 1, kami sudah ke Diskominfo, kami advokasi di mana zona-zona yang blank spot, kami dorong supaya mempercepat ada internet dan sebagainya. Pembuatan KTP cukup dari desa, tidak perlu lagi ke Dukcapil. Semua bisa terintegrasi dengan digital, digitalisasi. Hal itu hal mudah sebenarnya. Mungkin yang sudah Bapak lakukan hari ini sudah baik. Insya Allah kami akan meningkatkannya jauh lebih baik lagi ke depannya. Mempersiapkan perangkatnya, mempersiapkan SDM-nya. Dengan seperti itu, insya Allah Bangka Barat akan mempermudah pelayanan publik dan sebagainya. Semua pelayanan publik tentang Bangka Barat bisa diakses dari website Bangka Barat. Kita umumkan, sudah sejauh mana Bapak mengumumkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kami punya website Bangka Barat yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Bangka Barat atau seluruh masyarakat.
Itu yang belum saya lihat, itu yang akan kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dijawab oleh paslon 02, Pak. Kami persilakan paslon 1 untuk kembali menyanggah atas jawaban tersebut. Terima kasih. Saya tadi juga bingung juga ya kalau ada KTP mati. Setahu saya KTP semua itu Pak. Ya, kalau masih ada yang mati, artinya orang itu mungkin tidak begitu peduli gitu ya. Itu pelayanan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi yang kita gagas ya. 2 malam 3 hari, 3 hari 2 malam yang sudah saya jalankan ke desa-desa. Ya, boleh sampaikan kalau masih ada yang tidak ada KTP. Sampai saat ini semua KTP Pak, data kita jelas ya. Kita bukan asumsi, tapi data kita real bahwa masyarakat kita ya, tidak ada lagi setahu saya yang tidak ada KTP Pak. Karena program kita sangat membantu, langsung turun ke desa-desa dengan program GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi. Pelayanan sangat mudah, bahkan staf kita menginap di desa-desa. Ini sudah kita lakukan, ya, sudah berjalan, ya. Maka saya heran kalau masih ada katanya KTP-nya mati. KTP itu setahu saya seumur hidup, ya. Saya bingung juga kalau mesti katakan, artinya orang itu memang tidak peduli, Pak. GISA ini sudah jalan, sudah diapresiasi, Pak, oleh Dirjen Dukcapil. Wah, apa yang saya lakukan ini salah satu pelayanan publik yang sangat baik, sangat cepat, langsung menyentuh masyarakat, datang ke masyarakat, bahkan menginap di desa-desa untuk melakukan pelayanan publik, pembuatan KTP, ya, AK. Ini sudah kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk paslon 01 dan 02. Kesempatan berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor urut 3. 60 detik dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal paslon 03 mengatakan bahwa mereka prinsipnya berusaha, dan saya paham betul memang mereka berusaha, dan insya Allah mereka adalah kawan-kawan saya yang selama ini sukses. Ada persoalan di tengah-tengah masyarakat. Ini juga masalah tentang ekonomi, yaitu masyarakat hari ini sedang giat-giatnya menanam lada dikarenakan bantuan dari provinsi maupun pusat. Pertanyaan sederhananya seperti ini: bagaimana cara Bapak menaikkan harga lada? Hari ini provinsi sudah melakukan nasi gudang, tapi juga tidak efektif. Kalau Bapak terpilih, akan Bapak lakukan untuk menaikkan harga lada mulai dari Bangka Barat. Itu saja, Pak. Sudah, Pak? Paslon 03 bisa dipahami pertanyaannya? Baik, kami persilakan 150 detik untuk memberikan jawaban. Silakan. Terima kasih. Bismillah. Lada menjadi komoditas utama pertanian. Kita siapapun, saya pastikan siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, kalau berani berjanji bisa naikkan lada, saya bilang nonsen, tidak mungkin. Yang bisa kami lakukan buat masyarakat Bangka Barat ketika kami terpilih, bagaimana caranya menanam lada ketika 1 hektar. Kita ambil di Vietnam, 1 hektar lada bisa menghasilkan 3-4 ton. Tapi ketika bicara lada di Bangka Barat, di Bangka Belitung, 1 hektar kita bicara 500-600 kilo. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika harga lada 50.000 per kilo di Vietnam sana, dikalikan 4 ton, mereka akan bicara 200 juta. Tapi ketika di Bangka Barat, bicara 500 kilo, dikalikan 50.000, kita baru bicara di angka 25 juta. Ini problemnya. Ya. Kita tidak bisa bicara melawan Vietnam. Begitu hebatnya Vietnam, karena 1 hektar tadi menghasilkan 5 ton, 10 kali lipat. Makanya kami berbalik bertanya, ketika paslon nomor 2, kami tidak punya jawaban, kami tidak berhasil dijanjikan untuk menaikkan harga lada. Yang bisa kami lakukan adalah gimana meningkatkan hasil lada itu sendiri dari 500 kilo menjadi 4-5 ton. Ya. Selanjutnya apa? Untuk menghasilkan 4-5 ton ini, sekarang ini masalahnya adalah ketika gubernur melakukan bibit lada gratis, bupatinya mohon maaf, gubernur ke barat, bupati ke timur, kadesnya ke selatan. Kalau paslon nomor 3 insya Allah amanah, gubernur bupati, yang paling kami tunggu adalah kadesnya. Yang tahu persis suatu daerah, satu desa itu kadesnya. Makanya program kami nantinya ketika gubernur, bupati, dan kadesnya sinergi,
untuk lada khususnya. Jadi kami tidak ada menjanjikan kawan-kawan rakyat masyarakat Bangka Barat untuk bicara 100.000, 200.000 per kilo lada. Yang bisa kami pastikan gimana caranya lada itu bisa umurnya panjang, harga umurnya panjang, dan hasilnya memuaskan. Itu yang akan kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih, masih 6 menit tersisa. Bisa diterima dengan baik jawaban dari 03, pasangan 02. Berikutnya kami persilahkan jika ada pendapat atau sanggahan atas jawaban yang telah disampaikan. 60 detik kami persilahkan. Iya, itu bukan bantuan gubernur, bantuan dari pusat yang ada itu. Seperti Komisi 2 pada hari ini. Yang akan kita lakukan adalah mencari pasar baru. Kami sudah ke beberapa kementerian. Yang persoalannya selama ini kita ekspor ke negeri Vietnam, ke Cina. Yang harus kita lakukan adalah mencari pasar baru. Salah satu contohnya adalah Belanda. Itu sudah dilakukan oleh Jamal Sanjuri dengan Haji Sudirman. Ada di Vietnam hari ini di atas 300.000. Artinya apa yang harus dilakukan? Mereka minta dua hal. Pertama, keterjaminan supply. Yang kedua, kualitas lada. Ini yang harus dijawab. Kalau itu bisa kita jawab, Belanda siap mengambil lada langsung ke Bangka Barat. Kalau itu yang mereka lakukan, yang terjadi, insya Allah lada Bangka Barat akan naik. Apa yang akan kita lakukan? Kita mempersiapkan petani-petani menjadi petani binaan. Kemudian setelah itu kita akan siapkan pabrik ladanya, sehingga kita membuat sebuah sistem namanya industri lada. Dengan begitu masyarakat kita begitu panen kita ambil mentah langsung diproses oleh pabrikannya, insya Allah hasilnya baik sesuai standarisasi mereka. Insya Allah harganya lada bisa naik. Terima kasih. Aplaus untuk paslon 02 dan paslon 03. Baik, Bapak Ibu semua, kita rolling lagi. Berikutnya kami persilahkan kepada pasangan nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor urut 1. 60 detik setelah timer dinyalakan. Kami persilakan. Tes. Untuk pasangan calon nomor urut 1, seperti diketahui Bangka Barat saat ini lagi, khususnya umumnya Bangka Belitung, khususnya Bangka Barat, booming lagi banyak-banyaknya bisnis tambak udang. Untuk memajukan Bangka Barat kita perlu investor-investor untuk tambak udang. Tapi yang terjadi di lapangan, sampai ada satu daerah masyarakatnya bisa dihukum karena tambak udang. Sejauh ini juga kontribusi untuk Pemda belum ada sama sekali. Gimana cara Bapak untuk mengatasi ini agar jangan terjadi gejolak, masyarakat tidak dapat apa-apa, malah masyarakat yang bisa sampai kena penjara. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bisa dipahami, Pak? Ya, bisa. Kita akan mulai setelah timer siap. Mohon menunggu dulu. Ya. 150 detik setelah timer siap. Dimulai dari kata pertama yang Bapak ucapkan, kami persilakan. Ya, terima kasih pertanyaan dari paslon nomor 3. Kita tahu sekarang memang ya, tambak udang ini menjadi primadona. Sebenarnya bukan hanya di Bangka Barat, ya, bahkan sebangka Belitung, setahu saya. Ya, selama perizinan mereka memenuhi syarat, ya, investasi itu pemerintah daerah sangat harus welcome, ya, tidak bisa menghambat investasi. Karena kita perlu investasi. Karena salah satunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kita harus membuka usaha. Tapi memang harus sesuai dengan aturan. Ya, kalau masalah usaha tambak udang, ya, perizinannya bukan hanya di kabupaten, tapi juga ke provinsi. Ya, tidak ada pemerintah daerah atau siapapun yang menghukum masyarakat kalau masyarakatnya tidak bersalah. Itu tidak mungkin. Proses hukum itu ada kepastian hukum. Ya, polisi, penegak hukum kita sangat percaya dengan penegak hukum. Tidak mungkin sembarangan menghukum kalau orang itu tidak bersalah. Ya, semua harus sesuai dengan koridor hukum. Ya, maka oleh sebab itu, ya, tentunya selama ini, ya, salah satu tambak udang ini, ya, kita tahu banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kontribusi untuk pemerintah jelas, aturan kita jelas, aturan mainnya jelas. Kita tidak boleh memungut sesuai yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, seperti PHTP itu bisa dapatkan. Ya, pajak listrik itu bisa dapatkan. Jadi jangan hanya pikirkan semata ya, kita penting PAG, tapi aturannya jelas. Kita tidak bisa memungut apa yang tidak dibolehkan oleh aturan. Ya, itu salah. Ya. Maka saya katakan masyarakat investor ingin membuka usaha,
selama dia sesuai mengikuti aturan yang ada, tidak ada alasan pemerintah daerah untuk menolak itu. Itu jelas Pak. Negara kita ini negara hukum. Ya, semua investasi dijamin, kepastiannya dijamin oleh negara. Ya. Nah, walaupun ada kejadian ya di lapangan, ya tentunya ini harus dilakukan dengan pendekatan yang baik. Ya. Saya yakin dan percaya penegakan hukum, polisi, jaksa, mereka juga paham. Mereka sangat memahami aturan. Tidak mungkin menghukum masyarakat yang tidak salah, itu tidak mungkin. Ya. Tentunya kita menghimbau kepada masyarakat, ya ikutilah aturan yang ada, ya kita jalankan sesuai aturan. Kuncinya aturan, kita patuhi aturan. Ya. Investasi itu penting untuk Bangka Barat. Ya, inilah yang membuat Bangka Barat menjadi kabupaten yang angka kemiskinan terkecil se-Bangka Belitung, 2,67%. Ini diapresiasi oleh Badan Pusat Statistik. Artinya apa? Bupati bisa menurunkan angka kemiskinan yang signifikan. Terima kasih. Terima kasih, Paslon nomor 1. Sudah dijawab pertanyaannya, Paslon nomor 3. Kami persilakan untuk memberikan pendapat, tanggapan, atau sanggahan atas jawaban tersebut 60 detik setelah timer siap. Kita menunggu dulu. Baik, dan kata pertama terucap, kami hitung. Silakan. Ya. Saya setuju ketika investor masuk harus diakomodasi, tapi masalahnya sosialisasi. Jangan salahkan masyarakat. Kami sebagai pengusaha tahu persis bahwa ketika mau berinvestasi, apalagi ini bergerak di bidang pertambangan perikanan, ada di sini sumber daya alam. Jadi sosialisasi sangat penting. Peran bupati turun ke masyarakat untuk membantu menjelaskan. Sebelum ini dijalankan, bupati harus terus menjelaskan ke masyarakat. Itu satu. Kedua, Bapak Ibu, kalau Paslon 03 jadi, kami akan bicara seperti plasma. Bahwa investor boleh membuat 20-30 hektar, 10-20% yang ada untuk masyarakat. Jadi di situ ada PAD nanti untuk desa tersebut. Bayangkan ketika bicara 1-2 hektar PAD yang masuk dikalikan sekian, itulah asas manfaat buat masyarakat. Kami akan lakukan itu jika kami terpilih nanti. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang semangat untuk Paslon nomor 1 dan nomor urut 3. Baik Bapak Ibu, babak tanya jawab masih akan berlanjut pada segmen kelima nanti. Semoga kita akan mendapatkan debat publik tanya jawab yang lebih seru lagi, lebih programatif lagi, dan akan saling lebih dialektis lagi. Kita jangan ganti saluran radio Anda, kita akan kembali lagi setelah jeda istirahat berikut ini. Halo teman pemilu.